Ini ngelanjutin yang kemarin kan minggu lalu kita bahas tentang Frida statis. Nah, hari ini yang Frida dinamisnya. Sebenarnya nggak terlalu terkait sih, cuman ada paling beberapa kayak rumus tekanan hidrostatis itu masih ada juga, cuman ini agak nggak terlalu terkait banget gitu. Rumus-rumusnya juga nanti beda-beda lagi. Oke, yang pertama di fluida dinamis itu ada debit, dilambangkan sebagai Q. Jadi debit ini pengertiannya itu jumlah volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi secara pengertian rumusnya sendiri adalah debit adalah volume per satuan waktu. Jadi volume per waktu gitu. Nah, ini rumus untuk debit. Nah, nanti ada hubungannya lagi dengan hukum kontinuitas. Jadi si debit ini misalnya kita punya pipa yang menyempit gitu ya, kayak gini. Nah, debit yang masuk di ujung sebelah kiri dengan debit yang keluar di ujung sebelah kanan itu harus sama. Jadi Q1 harus sama dengan Q2. Gitu. Nah, air yang masuk mengalir melalui ini nih, nanti kan dia punya kelajuan tuh. Katakanlah kelajuannya yang masuk V1. Dan ini ada luas penampang A1. Kemudian di ujung satunya air akan keluar dengan laju V2 dan ini ada luas penampang A2. Nah, debit itu selain yang rumus di atas yang Q sama dengan volume dibagi selang waktu, ada juga Q adalah A kalikan dengan V. Gitu. Jadi luas penampang dikalikan dengan kelajuan aliran fluidanya itu. Nah, karena di hukum kontinuitas ini berlakunya debit itu selalu tetap, jadi Q1 sama dengan Q2 atau A1 V1, jangan, V1 sama dengan A2 V2 gitu. Ini diingat-ingat karena dasar buat ke sana-sananya nanti. Dia ada debit adalah volume per satuan waktu atau debit adalah luas penampang kalikan dengan laju aliran fluidanya. Gitu. Nanti ini tinggal masukin aja sih ke rumusnya. Terus selain debit ada lagi ini hukum Bernoulli. Nah, kalau di hukum Bernoulli ini aplikasinya misalnya kayak apa ya? Kayak misalnya dari pompa gitu ya, bukan pompa sih, ya pompa lah. Dari bawah gitu terus dialirin ke suatu ketinggian yang lebih ke tempat yang lebih tinggi gitu, kayak gitu. Nanti kalau ini tuh ada rumusnya tuh gini, P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH ini konstan. Tuh. Nah, ini rumus di hukum Bernoulli ini. Nah, P di sini tuh tekanan. Terus rho itu biasa massa jenis fluidanya. Fluida. Dan V ini kelajuan fluidanya. Terus rho GH ini biasa, rho ini massa jenis ya. G-nya ini yang 10 meter per second kuadrat itu. Terus H ini adalah ketinggian. Jadi kalau yang tadi pipa bukan terhubung,
pipa terus meninggi gitu dan ada perbedaan luas penampang kayak gini. Nah, ini tuh kita pakainya hukum Bernoulli. Nah, ini misalnya ini tanah ya, terhadap tanah. Ini ada H1 dan ini ada H2. Terus di bagian 1 ini fluida masuk dengan laju V1 gitu. Dan di tempat ini ada tekanan P1. Terus di bagian yang atas fluida keluar dengan laju V2 dan di sini ada luas penampang tekanan P2 gitu. Nah, ini karena P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH ini konstan, jadinya P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 ini sama dengan P2 tambah setengah rho V1 V2 tambah rho GH2 gitu. Nanti bentuk soalnya tuh misalnya pipa dari lantai 1 rumah terus disambungin ke pipa di lantai 2 gitu misalnya. Nanti berapa tekanan air di lantai 2 atau kelajuan air di sana berapa. Nanti bisa juga kita butuhin si rumus debit yang tadi ya. Jadi rumus debit yang tadi itu jangan sampai lupa. Oke. Belum lihat sih soal dari kalian ada yang tentang ini apa enggak, bentar ya, aku lihat dulu. Soal ini misalnya. Nah, ini pakai Bernoulli nih. Jadi pipa berpenampang besar ada di ketinggian 6 meter. Jadi katakanlah yang penampang besar ini dia namanya pipa A ya. Terus nanti yang penampangnya kecil ini pipa B-nya. Nah, kemudian ini diketahui penampang yang besar atau pipa A itu pada ketinggian 6 meter di atas tanah. Berarti HA 6 meter kan. Sedangkan ujung penampang pipa yang mengecil berada di ketinggian 2 meter. Berarti HB-nya 2 meter. Jika luas penampang besar sama dengan 2 kali luas penampang yang kecil. Berarti, ini yang B yang kecil kan. Berarti luasnya A itu 4 kali luasnya B. Gitu ya. Sedangkan kecepatan aliran air di penampang besar 10. Berarti VA itu 10 meter per detik. Dan tekanan pipa pada penampang besar 9,5 Pascal. Jadi PA 9,5 Pascal. Massa jenis air 1000 dan G10. Berapa selisih tekanan pada kedua penampang pipa? P1, P delta P aja. Delta P-nya berapa? Nah, sesuai tadi persamaan Bernoulli-nya itu, kan ada P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 A ya, A aja. A itu sama dengan PB tambah setengah rho VB kuadrat tambah rho GHB. Gitu. Nah, yang mau ditanya tuh kan delta P kan. Nah, jadi yang P-nya ini kita kumpulin ke dalam satu ruas, sisanya pindahin ke ruas yang lain. Jadi PA kurangi PB gitu. Jadi kan setengah rho VB kuadrat tambah rho GHB kurangin setengah rho VA kuadrat dikurangin rho GHA gitu. Nah, terus ini kalau kita amatin di rumus ini kita udah, ini kan kita mau hitung nilai kan. Di rumus ini kita amatin udah punya semua belum gitu nilainya. Pertama,
tadi rho udah ada kan, nilainya 1000 kan. Dan G juga dikasih 10 meter per second kuadrat. Jadi rho sudah ada, G juga sudah ada. Kemudian kita perlu VB, HB, VA, dan HA. HA dan VA udah ada. HB juga ada. Nah, sekarang VB itu belum ada kan, yang kita tulis diketahui tadi kan belum ada kan. Nah, itulah gunanya diberikan ini informasi bahwa luas penampang A sama dengan 4 kali dari luas penampang B. Itu gunanya untuk menghitung VB-nya. Itu. Jadi, kalau kita bikin di hukum kontinuitasnya kan AA kali VA sama dengan AB kali VB kan. Nah, kemudian kita masukin nih angka-angkanya. Itu, jadi kita hitung dulu nih ya. Penampang A itu 4 kali penampangnya B. 4AB. VA-nya 10. Terus AB-nya biarkan aja. Terus VB-nya kita mau carikan. Nanti AB-nya kita bisa coret jadi VB-nya 40 meter per detik. Nah, ini yang nanti dipakai ke dalam rumus. Tuh. Nah, jadi yang rumus di bawah kita lanjutin. Setengah, rho-nya 1000, VB-nya 40 pangkat 2, tambah rho-nya 1000, G-nya 10, HB-nya 2, dikurangin setengah, rho-nya 1000, VA-nya 10 pangkat 2, dikurangin lagi dengan rho 1000, G 10, HA-nya 6. Nah, ini tinggal dihitung deh. Kalau misalnya dapatnya ternyata negatif ya nggak apa-apa. Yang penting kan kalau selisih itu kita ngambilnya nilai mutlak kan. Jadi ambil nilai positifnya aja. Misalnya kita dapat dari sini, kita dapatnya negatif 50 Pascal gitu misalnya. Ya berarti selisihnya 50 Pascal, nggak usah ditulis negatifnya gitu. Ini ada pertanyaan dulu nggak? Kak, maaf mau nanya. Ya. Tadi aku kurang merhatiin. Jadi nilai si PA 9,5 Pascal itu untuk apa ya, Kak? Ini soalnya agak, ya aku juga baru ini sih. Karena kan kita ini kalau ditanya untuk apa ya jadinya nggak kepake karena pertanyaannya tuh selisih gitu. Nanti nggak? Kalau misalnya selisih ya udah langsung nyari PA kurang PB aja gitu. Ngapain mikirin nyari PB terus kita selisihkan. Langsung aja kita nyari selisihnya gitu. Kecuali kalau memang nanti kalau misalnya kita ini udah dapat nih misalnya tadi 40 Pascal gitu misalnya ya. Terus PA-nya kan 9,5 min PB. Nah, itu baru bisa baru kepake gitu si tekanan di penampang A untuk nyari PB sebenarnya. Tapi kan ini kita diminta untuk ngitung selisih kan. Jadi langsung selisihin aja gitu tanpa harus menghitung berapa PB-nya gitu. Oke, Kak, makasih. Kalau di depan nanti ada pertanyaan lagi langsung tanyain aja. Oke. Nah, itu untuk yang poin kedua di fluida ini. Jadi ada debit, hukum kontinuitas ya termasuk, dan hukum Bernoulli. Nah, yang ketiga di sini itu ada aplikasi dari si hukum Bernoulli-nya itu sendiri. Jadi aplikasinya tuh ada yang pertama venturimeter. Nah, ini yang tadi aku lihat paling banyak kalian nanya tentang soal venturimeter ini. Nah, venturimeter itu adalah alat untuk mengukur kelajuan fluida. Caranya gimana? Cara kerjanya itu dia bentuknya gini. Mungkin yang ini udah kalian
lihat juga di bagian di buku kalian. Jadi gambarnya itu ada pipa gede, terus ini ada ke atas itu, terus di pipa kecil juga ada pipa gitu. Nah, nanti ini yang diukur adalah perbedaan ketinggian dari kedua pipa ini. Permukaan airnya nanti ini akan berbeda ketinggiannya gitu. Nah, kira-kira gitu. Nanti ini aku bakal kirim catatan tulisan tangan aku dulu. Jadi ini nggak usah gambar bagus-bagus ya, apa-apa ya. Nah gitu, intinya adalah kita tuh kalau di ventometer ini mengamati perbedaan ketinggian ini nih. Ketinggian antara permukaan di pipa ini, pipa yang kecil yang tegak ini. Dengan menerapkan si persamaan Bernoulli itu tadi. Nah, sebenarnya ada penurunan rumusnya. Nanti di catatan aku ada penurunan rumusnya. Nanti kalian bisa pelajarin di situ aja ya. Nah, tapi untuk rumus langsungnya adalah gini. Awalnya dari sini. Ini ada fluida masuk lewat pipa yang gede kan. Katakanlah V1. Kemudian V1 ini punya luas penampang A1 gitu. Nanti air akan fluida akan terus melewati ini kan bagian pipa yang kecil ini. Katakanlah di pipa kecil ini punya laju V2 dengan luas penampang di bagian yang kecil ini A2 gitu. Nah, rumus laju fluidanya V1-nya tuh sama dengan ini rumusnya. Akar 2GH per A1 kuadrat min A2 kuadrat ini dikalikan dengan A2 gitu. Ini rumusnya emang rada-rada keriting, jadi sabar-sabarin aja, akalin aja deh. Tuh, karena kalau nurunin pun kelamaan dan agak ruwet juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi V1 adalah itu, laju fluida yang masuk melalui venturimeter adalah A2 akar 2GH per A1 kuadrat dikurangin A2 kuadrat. Nah, contoh soalnya yang tadi kalian kirim. Ya, sebuah venturimeter memiliki luas penampang besar, berarti A1 itu 10 cm persegi, dan luas penampang kecil A2 5 cm persegi. Hitunglah besar kecepatan aliran air pada penampang besar dan penampang kecil berapa dengan G10 meter per second kuadrat, dan kalau kita amatin gambarnya ini ada perbedaan ketinggian kan. Nah, itu hanya 15 cm. Gitu. Nah, udah deh kita hitung pakai rumus yang tadi. Jadi V2 sama V1 sama dengan A2 akar 2GH per A1 kuadrat min A2 kuadrat. Nah, sebenarnya sih ada dua versi penulisan rumus ini. Dan jujur aja yang rumus yang aku barusan tulis ini kelihatannya mungkin lebih simpel penulisan rumusnya, tapi nanti ngitungnya jadi lebih ruwet gitu. Apalagi kalau kita perlu ngubah satuan kan. Nah, jadi ini rumus versi yang lain. Akar 2GH per kuadrat per A2 dikuadratin dikurangin 1. Untuk ngitung sih lebih enak rumus yang kedua karena kita nggak perlu ngubah satuan tuh. Jadi bebas sih sebenarnya kalian mau pakai yang mana. Kalau secara ngapalin rumus pasti yang sebelah kiri yang lebih gampang kan. Nah,
Jadi kalau kita masukin angkanya, A2 kan 5 cm persegi gitu. Jadi 5 10 pangkat min 4 kan. Akar 2, G-nya 10, H-nya 15 kali 10 pangkat min 2. Sorry. Per A1 kuadrat berarti 10 pangkat min 4 pangkat 2 kurangin 5 10 pangkat min 4. Udah hitung deh, 5 10 pangkat min 4 akar dari berapa tuh? 3 ya, 300 kali 10 pangkat min 2 kan. 3 per ini 100 10 pangkat min 8 kurangin 25 10 pangkat min 8 5 10 pangkat min 4 akar 3 per 75 10 pangkat min 8. Nanti 3 per 25, 75 ini kan jadi 1 per 25 ya. Jadi nanti hasilnya 5 10 pangkat min 4 per diakarin 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi V1-nya itu 1. Gitu. Nah, kemudian kan ini pertanyaannya lagi di penampang besar dan penampang kecil kan. Ini baru 1 meter per detik ini baru laju fluida di penampang yang kecil, yang besar. Nanti untuk penampang yang kecilnya pakai hukum kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. Tuh. Atau berarti V2-nya A1 per A2 kali V1. Ya. A1-nya 10 per A2-nya 5, V1-nya 1. Jadi V2-nya 2 meter per detik. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang kurang jelas nggak? Oke. Ini untuk soal venturimeter. Coba lagi yang ini ya. Ada venturimeter tanpa manometer. Nanti venturimeter ada 2 macam ya. Venturimeter yang ini yang tanpa manometer. Nanti ada lagi yang dengan manometer. Nah, ini kecepatan air yang mengalir memasuki pipa penampang kecil adalah 67,6. Beda ketinggian airnya berapa? Ya, tetap pakai rumusnya yang tadi. Rumusnya yang V1 sama dengan A2 akar 2BH per 1 kuadrat min A2 kuadrat. Itu nanti hanya yang dicari justru. Ini V1-nya kan yang memasuki pipa penampang kecil ya ini ya. Ini kalau V1 di sini adalah pipa besar ini, yang di pipa besar. Jadi yang di pipa kecilnya kita cari dulu. Ini kan ada 126 cm persegi dan 224. Tuh, nanti dan V2 akar 67,6. Jadi V1-nya A2 per A1 kali V2 24 per 26 akar 6,76 gitu. Nah, udah deh masukin angka-angkanya. 24 per 26 akar 6,76 sama dengan A2-nya itu yang 24 kali 10 pangkat min 4 akar dari 2GH dicari per A1 kuadrat berarti 26 10 pangkat min 4 pangkat 2 kurangin 2 kuadrat 24 10 pangkat min 4 kuadrat. Tuh. Ini kita coret dulu nih. Yang bisa dicoret dulu. 24 coret. Tuh. Terus supaya akarnya hilang ini dikuadratin. Dua ruasnya dikuadratin. Jadi 6,76 per 26 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat min 8 kali 20H per 26 pangkat 2 itu kan 676 ya.
10 pangkat min 8 kurangin 576 pangkat min 8 itu. Nanti yang ini 26 pangkat 2-nya jadi 676. Jadi 1/100 sama dengan 10 pangkat min 8 kali 20H per 100 10 pangkat min 8. 10 pangkat min 8-nya coret. 100-nya coret. Jadi 20H sama dengan 1. H-nya 1/20 meter atau 0,05 meter. Atau H-nya 5 cm. Itu, ada pertanyaan nggak? Oke, lanjut ya. Mau Venturi lagi atau mau lanjut yang lain? Oke, lanjut yang lain ya. Nanti kita lihat soal variasi soalnya nanti belakangan. Kita lanjut dulu aja materinya. Nah, terus yang kedua, venturimeter. Tadi kan kita baru bahas venturimeter yang tanpa manometer kan ini. Nah, ini. Nah, jadi sesuai yang tadi aku udah bilang, venturimeter kan ada 2 macam. Nah, kalau venturimeter dengan manometer itu dengan manometer. Jadi mirip kayak yang tadi, cuman dia ini nyambungnya ke bawah gitu. Nah, ada manometernya di bawah gitu. Nanti ini akan timbul juga perbedaan ketinggian. Nah, nanti yang bagian bawahnya ini diisi dengan fluida yang lain yang massa jenisnya lebih besar daripada fluida yang akan diukur. Biasanya sih pakai raksa. Itu nanti ini ada perbedaan ketinggian H tuh. Terus seperti yang tadi ini di penampang besar luasnya A akan masuk V1 gitu ya. Terus nanti di pipa yang kecil akan lewat dengan laju V2. Itu ini penampangnya A2. Gitu. Dengan ini nanti kan ada massa jenisnya nih. Kita pakai rho aksen aja ya. Nah, laju V1 itu dicari dengan akar 2 kali rho aksen min rho kalikan GH dibagi dengan rho kali A1 kuadrat min A2 kuadrat. Nah, ini semua dikalikan dengan A2. Rumusnya. Tuh. Dia apalin aja lah si rumus-rumus ini. Terus aplikasi yang kedua itu ada ini. Tabung pitot. Ini juga untuk mengukur kelajuan juga. Cuman biasanya dia untuk udara. Kalau venturi kan untuk zat cair. Kalau tabung pitot ini untuk mengukur kelajuan udara. Aku lupa sih prinsip kerjanya gimana. Pokoknya intinya nanti ini mirip, nggak usah digambar lah ya. Nanti pokoknya mirip-mirip kayak gini. Ada perbedaan ketinggian juga. Nah, itu perbedaan ketinggian itu yang diamatin untuk menghitung V-nya. V-nya adalah akar dari 2 rho aksen GH per rho. Itu. Dengan si rho aksen ini adalah massa jenis fluida dalam manometer. Dan rho-nya ini massa jenis udara atau gas yang mau diukur kelajuannya gitu. Jadi ini pakai juga rumusnya itu. Gitu ya. Jadi ini full pakai rumus sih. Terus yang ketiga ada di prinsip
kerja sayap pesawat terbang. Jadi kalau kita potong sayapnya itu dari cara melintang ya, nanti bentuknya tuh kira-kira tuh dibuatnya seperti itu. Supaya ada perbedaan tekanan antara sayap bagian bawah sama sayap bagian atas gitu. Nanti ini tekanan P1 sama P2. Nah, gaya angkatnya itu kan P itu adalah F per A kan. Jadi F adalah P kali A. Nah, gaya angkatnya itu sebesar P1 min P2 kali A gitu. Dengan P1 P2 ini adalah perbedaan tekanan yang timbul di sayap ini. Nah, kenapa bisa timbul perbedaan tekanan? Karena laju fluida di bagian bawah dengan laju fluida di bagian atas ini berbeda gitu. Laju fluida di bagian bawah itu lebih kecil dari laju fluida atau udara di bagian atas sayap. Jadi V1 itu lebih besar dari V2. Akibatnya menghasilkan tekanan di bagian 1 lebih besar daripada tekanan di bagian 2. Gitu. Nah, nanti kalau ini kita rumus si P1 min P2 ini kita turunin lagi pakai persamaan Bernoulli tadi, nanti akan dapat F-nya itu setengah rho A P2 kuadrat min P1 kuadrat. Gitu. Nah, ini adalah dengan si A-nya ini adalah luas sayap pesawatnya. Dan rho adalah massa jenis ya. Massa jenisnya dalam hal ini menjadi massa jenis udara. Jadi itu aplikasi-aplikasi dari hukum Bernoulli. Kita lihat soalnya ada nggak ya tentang itu. Nah, ini yang nomor 2. Sebuah pesawat terbang yang sedang melayang di udara memiliki kecepatan udara di bagian bawah sayap pesawat itu 60. Jadi V1-nya 60 meter per detik. Dan tekanan atas yang ke atas yang diperoleh di pesawat adalah 10 Pascal. Berarti itu P1-nya 10 Pascal. Jika massa jenis udara rho bukan P1. Ini P-nya. Bentar ya, ambil jalan ya. Rho udaranya 1,3 kg per meter kubik. Berapa kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat? Berarti V2-nya berapa? Tadi kan rumusnya itu ya, yang di pojok tuh. Ini tekanannya berarti udah tekanan total ini. Bukan P1 lagi. Nah, tadi kan rumusnya F sama dengan setengah rho A V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nanti kalau kita kembalikan F per A, setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini kembali menjadi tekanannya itu, yang 10 Pascal di atas. Setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, masukin deh angkanya. P-nya 10 Pascal sama dengan setengah rho-nya 1,3, V2-nya dicari, kurangi V1-nya 60. Gitu. Jadi V2 kuadrat min 360 20 per 1,3. Udah hitung deh tuh. Iya aneh ya. 60 apa berapa sih? Yang aneh tuh P-nya 10 Pascal, kecil amat ya. 60 kuadrat 3.600. Jadi nanti hasilnya nih pakai kalkulator aja deh. Ini 3615,38. Keduanya 60,13 meter per detik gitu. Nah,
Jadi itu kira-kira kayak gitu penggunaan rumusnya. Jadi memang dipakai rumusnya aja. Itu ada pertanyaan nggak? Nah, lanjut materi dulu ya. Nah, terus nanti ada juga tentang ini, yang tangki bocor. Nih, ini tangki, terus diisi fluida gitu ya, udah isi. Udah, kemudian ini ada kebocoran gitu. Nah, kalau misalnya bocornya di sini dengan tinggi permukaan airnya masing-masing H1, H2, ini bukan tinggi, posisinya pokoknya terhadap permukaan sama dasarnya H1, H2, nanti ini kan airnya bakal keluar kan, mancur gitu kan. Nah, laju air yang keluar dari si lubang ini adalah akar dari 2GH1. Gitu. Terus jarak pancurannya sampai di tanah X misalnya. Nah, X-nya ini 2 akar H1 kali H2. Gitu. Kemudian waktu untuk nyampai di sini, di ujung ini, mendaratnya itu, T-nya akar 2H pergi. Pakai aja sih rumusnya ini mah. Terus juga kalau misalnya bocor tapi membentuk suatu sudut gitu. Jadi dia akan naik dulu kayak gerak parabola. Ini katakanlah sudutnya theta. Nah, kalau ini V yang keluar pertama kali dari dari lubang pancuran ini sama akar 2GH kalau ini penuh ya, setinggi H. Terus jarak pancurannya X-nya ini 2H kali sin 2 theta. Jadi ini pakai aja rumusnya ini pokoknya. Nah, bentuk soalnya tuh yang nih, ini juga banyak ditanyain. Kayak gini misalnya. Nah, kalau ini yang 1,8 meter ini adalah H1-nya. 1,8 meter. Terus yang bawah, yang ini, yang 2 meter, itu H2-nya. Jadi kalau ditanya berapa kecepatan menyembur dari B, ya V-nya akar 2GH1. Akar 2G-nya 10, H1-nya 0,8. Akar dari 36 atau 6 meter per detik. Itu. Misalnya lagi nih, akan dibuat 2 lubang di sisi tangki setinggi 18 meter yang berisi penuh air. Pokoknya tangkinya ini tingginya 18 meter dan isinya penuh sampai atas. Lubang pertama dibuat pada jarak 10 meter di bawah permukaan air. Berarti dibuat lubang, ini ada 10 meter. Ini 10 meter. Berarti dari dasar mah 8 meter kan. Nah, pertanyaannya berapa jarak air yang jatuh ke tanah dari lubang kedua sama dengan dari lubang pertama? Gimana sih? Lubang pertama dibuat pada jarak 10 meter di bawah permukaan air. Oh, agar jarak air yang jatuh ke tanah dari lubang kedua sama dengan dari lubang pertama, jarak kedua lubang dari permukaan itu berapa? Maksudnya gini. Ini ada tangki juga yang tingginya 18 meter juga. Nah, supaya jarak jatuhnya sama ya berarti kombinasi angka si 10 meter sama 8 meternya ini harus sama dong gitu. Jadi ya
satunya lagi dibuat lubangnya di sini, tapi jaraknya dari permukaan mah 8 meter, terus dari dasar 10. Supaya apa? Supaya kan X itu 2 akar H1 H2 kan. Kalau yang ini 2 akar 10 kali 8. Nah, yang ini juga 2 akar H1 kali H2, 2 akar 8 kali 10, sama kan? Tuh. Makanya jawabannya jarak lubang kedua dari permukaan air adalah 8 meter. Gitu. Paham nggak? Ini gimana? Tabungnya tingginya 100 cm, terus ada 2 lubang yang jaraknya masing-masing 20 cm sama 50 cm kayak gambar tuh. Dengan jarak horizontal X1 dan X2. Berapakah perbandingan X1 dan X2? Oke. Jadi kalau kayak gini. Yang pertama kan jaraknya 20 ya. Berarti ininya 80 kan. Terus yang kedua jaraknya itu 50 cm. Jadi kalau mau membandingkan ini nanti mancur dengan jarak X1 dan ini mancur dengan jarak X2, langsung aja buat perbandingan X1 per X2 sama dengan 2 akar. Kalau yang X1 kan 20 kali 80 per 2 akar. Kalau yang X2 50 kali 50 gitu. Jadi duanya coret aja. Yang atas 1600 ya. Jadi 40 per 50 atau 4/5. Itu paham nggak? Yang mau ditanyain dulu nggak? Tuh kenapa bisa 50 sama 50? Kan ininya semua 100 tuh. Ya kan? Jadi kalau yang bawahnya 50, atasnya 50 dong. Tinggian semuanya nih 100. Ini juga sama 100. Oke. Kita coba yang ini. Sebuah tangki air terbuka memiliki kedalaman 0,8. Berarti itu H total ya, H besar. 0,8 meter. Sebuah lubang dengan luas penampang 10 A 10 cm persegi atau 10 kali 10 pangkat min 4 meter persegi dibuat di dasar tangki. Jadi di dasar tangki ini ada lubangnya di situ. Volume air per menit yang mula-mula akan keluar dari tangki itu berapa? Nah, ini kan volume air per menit. Ini nih sebenarnya ngomongin debit. Yang besarnya adalah A kali V. Gitu. Cuman kan di sini A-nya udah ada tapi V-nya belum ada kan. Nah, V-nya itu dicari dari tadi. Yang rumus yang ini. Nah, ini. Kalau lubangnya ada di paling bawah, di paling bawah di sini, ya jadi keseluruhan H-nya kan, H1-nya itu keseluruhan H-nya kan. Jadi, kalau yang ini, V-nya 2 akar 2G H besar. Tuh. Jadi V-nya akar 2, G-nya 10 hanya 0,8. Akar 16, 4 meter per detik. Itu baru ngitung debitnya. Debitnya A kali V 10 pangkat min 4 kali V-nya 4. Atau 4, 10 pangkat min 3. Meter kubik per detik. Tuh. Nah, tapi ini pertanyaannya adalah liter per menit. Liter per menit. Jadi satuan meter kubik per detiknya itu perlu kita ganti. 4 kali 10 pangkat min 3 meter per detik.
meter kubik per detik, jadikan liter per menit. Meter kubik sama ini sekon. 1 meter kubik itu 1000 liter dan 1 menit itu 60 detik. Jadi meter kubiknya coret, S-nya coret. Udah deh, berapa tuh jadinya? Ini 10 pangkat min 3 sama 1000 kan coret ya. Jadi 240 liter per menit. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, coba lagi lihat lagi, ada soal apa lagi. Kalau gitu coba deh kalian yang ngerjain soal ini. Caranya sama kayak tadi. Mirip dengan yang nomor atasnya ini. Barusan banget tuh. Sok, silakan coba. Ditunggu ya sampai jam 20.35. Mana ada yang udah dapat? Perbandingan X2 dengan X1. Berarti kan X2 per X1 ya. 2 akar. Kalau yang X2 kan ini langsung kan harusnya H1 H2 kan. 2 kali 0 dong. Gimana sih? Ya. 2 kali 0 dong ya. 2 kali 0. Akar 0 ini 0. 0 kali 0, 0 banding 0 banding 1, 0 dong. Apa maksudnya V2 kali V2 banding V1 kali? Kalau V2 per V1 kan jadinya akar 2G. H. Kan? H1-nya yang 2 itu kan 2 per akar 2G 1. Kalau ini mah akar 2 banding akar 1, nggak ada juga. Kok akar 2 banding akar 1? Akar 4? Enggak lah, kan 2G-nya coret. Ya enggak? Akar 2, 1. Kalau V-nya juga. Kalau yang dimaksud V. Tapi kalau yang dimaksud sesuai soal X2, X1 mah 0 jadinya. Skip aja lah ya. Saya cari soal yang lain. Ini. Gambarnya kayak gitu tuh. Yang diketahui justru hanya H2-nya 0,5 sama X-nya 1 meter. Pertanyaannya berapa V-nya? Ada yang kepikiran ya gimana caranya? Mulai dari mana dulu coba? Mulai dari X sama dengan 2 akar H1 H2. Untuk nyari H1-nya dulu. Karena kan untuk nyari V harus akar 2GH1 kan. Jadi H1-nya dicari dulu nih dari X-nya. Jadi 1 sama dengan 2 akar H1 kali 0,5. Atau 1 sama dengan 4 kali 0,5 H1. Jadi 1 sama dengan 2H1. H1-nya 0,5. Baru hitung ke V. Akar 2GH. Akar dari 10 meter per detik. Itu. Biasa. Oke. Kita lanjut dulu aja.
Ini tentang pesawat lagi. Berapa gaya ke atas, berarti yang diminta F-nya. Yang dialami oleh sebuah pesawat yang memiliki lebar sayap total luasnya itu 15 meter persegi. Jika kecepatan aliran udara di atas dan di bawah sayap masing-masing 60 dan 50. Jadi V2-nya 60 dan V1-nya 50. Massa jenis udara pada ketinggian itu 1 kg per meter kubik. Nah, pakai rumus F sama dengan setengah rho A kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Setengah rho 1,1 A-nya 15 dalam kurung V2 kuadrat 60 kuadrat kurangi 50 kuadrat. Itu. Kalkulator aja ya. Ini hasilnya 9.075 Newton. Gitu. Bisa ya? Nah, sekarang yang ini. Sebuah pesawat mendapat tekanan ke atas sebesar 93,6. P-nya 93,6. Jika kecepatan aliran udara pada bagian atas, berarti itu V2-nya 40. Berapa kecepatan aliran udara pada bagian bawahnya? Massa jenis udara 1,2. Oke, ini caranya sama persis dengan yang ini tadi nih. Ya kan? Cuma diganti angkanya aja. Nah, sekarang kalian yang coba dengan rumus bahwa F sama dengan setengah rho A kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Silakan dicoba. Oke, Nova udah dapat 41,9. Oke, coba ya. Nanti kan ini dipindahin tuh A-nya jadi F per A. P. Jadi setengah rho 1,2 V2 kuadrat 40 kuadrat min V1 kuadrat. Ini nilainya sama dengan si 93,6. Jadi 40 kuadrat min V1 kuadrat 93,6 dibagi 0,6. Jadi V1 kuadrat 100 kurangin 156. 38. Persis banget angkanya 38. Coba deh ya, Nova dicek lagi. Siapa tahu ada yang salah. Entah aku yang salah atau Nova yang salah, aku nggak tahu ya. Coba deh, aku juga sambil ngecek. Aku tadi ditambah, oh pantes. Karena ini kita nyari laju pada bagian bawah sayap kan. Pokoknya intinya adalah bagian bawah itu lajunya pasti lebih. Bentar deh. Ini bagian bawah itu harusnya lebih lambat. Ya, bagian bawah itu harusnya lebih lambat. Ini tadi nih. Nah, ini. Bagian bawah itu harus lebih kecil lajunya. Itu. Supaya menghasilkan tekanan di bagian atas, bagian bawah lebih gede. Supaya pesawatnya bisa naik gitu kan. Prinsipnya kan gitu. Nah, makanya ini bagian atasnya 40, ini bagian bawahnya 38 meter per detik. Nah, ini masuk akal karena bagian bawahnya lebih kecil gitu. Jadi kalau kalian hitung terus dapatnya,
Oh, kok malah bagian bawah lebih cepat lajunya, berarti ada yang salah di perhitungan. Gitu. Oke. Oke, ini aku keluarin soal-soal yang tadi kalian kirim tapi belum kebahas. Nah, ini kalian mau bahas yang mana nih? Coba dibaca dulu soalnya masing-masing, terus kalian tulis aja di chat. Kalian mau yang mana? Kecuali nomor 2 yang bawah ya. Yang nomor 2 bawah ini kan tadi udah 19. Oke. Suatu pipa memiliki jari-jari berbeda 10 dan 2 cm. Oke, ada yang minta 2 yang atas. Yang ini. Nah ini. Nah ini bukan, dedes. Iya, kayak gitu. Oke. Habis yang nomor 19 ya. Iya, Ini. Kak. Oke, suatu pipa punya jari-jari 10 dan 2. Jadi ada A1 10 cm. A1 R1 dan R2 2 cm. Pipa kecil lebih tinggi 1 meter dari pipa besar. Berarti ada delta H sebesar 1 meter. Kelajuan air di pipa yang besar, berarti di V1 itu 0,1 meter per detik. Dan tekanan pada pipa yang kecil, berarti P2 ya. P2 ini 50 kilopascal. Pertanyaannya, berapa tekanan pada pipa yang besar? Tipe 1-nya. Kalau digambarkan, ilustrasinya, pipa kecil lebih tinggi 1 meter. Jadi, ini kan. Nah, ini ada selisih tinggi 1 meter nih, dengan si pipa yang di bawah. Nah, ini kan sebenarnya pakai Bernoulli kan, yang P1 kuadrat. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2 tuh. Dengan yang kecil kan yang bagian 2 ya. Ini 2, ini 1. Nah, jadi kita tuh bisa pindahin yang ini ke sana. Tuh. Jadi P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2 kurangi rho GH1. Nah, yang ini itu digabungin. Rho GH2 kurangin H1. Nah, inilah si rho G delta H. Itu. Muncul kan? Jadi, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho G delta H. Nah, masuk-masukin deh angkanya. P1 dicari. Tambah setengah rho-nya 1000. V1 kuadrat 0,1 pangkat 2. Gitu. Sama dengan P2-nya 50 kilopascal, berarti 10 pangkat 3. Tambah setengah rho-nya 1000. V2-nya belum ada. Nah, V2-nya dicari dulu. Dari mana? Dari bagian ini. Tuh. Pakai hukum kontinuitas itu tadi. A1 V1 sama dengan A2 V2. Terus A1 per A2 sama dengan V2 per V1. Tuh. Kemudian ini kan adanya jari-jari kan. Sementara di rumusnya sendiri adalah luas. Ingat, luasnya itu kalau lingkaran PR kuadrat. Jadi harus ada pangkat 2-nya. Jadi R1 per R2.
pangkat 2 sama dengan V2 per V1. Baru masukin angkanya. 10 per 2 pangkat 2 sama dengan V2 per V1 0,1. Berarti V2-nya 0,1 dikali 10 bagi 2, 5, pangkat 2, 25. Jadi V2-nya 2,5 meter per detik. Gitu. Itu yang digunakan di rumus yang bawah. Perhitungan kita yang bawah. Lanjutin kali 2,5 pangkat 2 ditambah rho-nya 1000 kali G-nya 10. Nah, kali delta H-nya 1 meter tadi kan. Udah, dihitung deh. Ini 500, berarti 50, 5. Sama dengan 50, 10 pangkat 3 tambah 3125. 10.000. Jadi 50.000 kan. Tambah 3125 tambah 10.000 kurangi 5. 5, 4, 1, 20 pascal. Gitu. Gimana? Jelas nggak? Oke. Nah, sekarang yang ini ya. Nah, nih. Sebuah pipa horizontal memiliki penampang berubah. Jadi pipanya horizontal, tapi penampangnya nanti dia berubah. Jadi mungkin ada penyempitan gitu. Tekanan di penampang besar, berarti di sini ya, P1 100 kilopascal. Dan air mengalir dengan kecepatan 12. Berarti lewat sini itu 12 meter per detik V1-nya. Jika diameter menyempit hingga 1/4 diameter semula, berarti di sini katakanlah D2, ini D1. D2-nya itu 1/4 dari D1. Berapa kecepatan dan tekanan air pada pipa yang sempit? Berarti berapa V2 dan berapa P2. Gitu. Nah, V2 dicarinya pakai kontinuitas tadi. A1 V1 sama dengan A2 V2. Jadi A1 per A2 sama dengan V2 per V1. Karena ini masih berupa diameter, jadi harus pangkatkan 2 juga. Jadi D1 per D2 pangkat 2 sama dengan V2 per V1. Nah, masukin deh D1 per D2-nya itu 1/4 dari D1. Pangkat 2 sama dengan V2 diminta per V1-nya 12. Jadi ini D1-nya kan coret ya. Terus nanti 1 dibagi 1/4 kan 4. 4 pangkat 2 sama dengan V2 per 12. Jadi V2-nya 16 kali 12. 192. Ya. 2 meter per detik. Gitu. Nah, ini menjawab pertanyaan yang pertama. Kecepatan pada pipa yang sempit adalah sebesar 192 meter per detik. Terus untuk yang P2-nya itu sama kayak mirip kayak yang tadi pakai Bernoulli juga. Cuman yang dipindahin adalah bukan dipindahin, ada nilai yang 0. Karena delta H-nya bukan gimana ya? Sebenarnya sama sih dipindahin, cuman nanti kan jadi kayak gini nih. Ada delta H nih. Nah, delta H ini karena pipanya horizontal, H1 sama dengan H2, nanti otomatis delta H-nya tuh 0 gitu. Ngerti nggak? Jadi, rumus yang kepake jadinya cuman bagian yang ini aja. Nah, stop sampai situ.
Yang bagian row G delta H-nya tuh nilainya 0 gitu. Jadi ini aku copy ya. Nah, gitu. Udah deh, rumus ini yang dipakai. Jadi P1 1000 kilopascal, 1100 kilopascal, setengah, rho-nya biasa 1000, P1 kuadrat berarti 12 kuadrat, ini sama dengan P2 tambah setengah, rho-nya 1000, kali V2 kuadrat, tadi 192. Jadi 10 pangkat 5 ditambah 72, jangan deh. 100 kali 10 pangkat 3 ditambah 72, 10 pangkat 3 sama dengan P2 ditambah 192. 18, 4, 32, 10 pangkat 3. Jadi P2-nya gede amat ya. Ada yang halang nggak sih? Pas ngitung P-nya. Kan jadi 172, 10 pangkat 3 dikurangi 4, 16 kali. Bener kok. Bisa negatif ya, harusnya P2 tuh bakal lebih besar harusnya karena V-nya lebih gede juga. Kak, yang 100 kali 10 pangkat 3 itu nggak ikut atau gimana? 100 10 pangkat 3 itu nggak ikut. Ikut, memang maksudnya? Nggak, itu kan yang, iya maaf, saya salah lihat, maaf Kak. Ini kan udah dijumlahin tuh. 7 Iya. Iya, 100 sama 72, 172. Oh, iya. Ya udah apa adanya. Benar-benar di laju yang lebih besar tekanannya lebih kecil, betul-betul. 172 kurangin 18432 minus 18260 10 pangkat 3 Pascal. Ya udah apa adanya. Udah bener kok ngitungnya. Nggak ada angka yang salah dimasukin kan? Atau salah dihitung kan? Ya bener kok. Di daerah yang dengan laju fluidanya lebih gede, itu bakal menimbulkan tekanan lebih kecil. Aku salah bilang tadi. Gitu. Ini untuk yang soal ini ada pertanyaan nggak? Atau ada yang kurang jelas nggak? Oke, kalau gitu kita cukupin diskusi kita malam ini. Makasih semuanya ya yang udah hadir. Kalau misalnya nanti di depan ada pertanyaan lagi, boleh apa-apa colek-colek aja di Telegram buat nanya-nanya. Makasih semuanya, makasih admin yang udah ikut bantuin nge-record. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat, mudah-mudahan kalian juga paham dengan yang tadi aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan.